dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi. Rekan Dakta, setiap biasa di setiap Jumatnya ya kita masuk di Bincang Budaya bersama BKMB Bagasasi. Tentunya berbagai sejarah Bekasi ya, baik kota ataupun kabupaten Bekasi kita bahas untuk memberikan edukasi agar kita lebih tahu lagi sejarah Bekasi itu seperti apa. Dan di pekan ini rekan Dakta kita membahas estetika kota. Sudah hadir dua narasumber kami seperti biasa. Ada Bang Oman yang selalu menemani kita di Bincang Budaya. Assalamualaikum Bang Oman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini lebih baik dari kemarin. Amin amin insya Allah. Dan ditemani Bang Sofyan Syuhada, seniman ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, selamat malam buat seluruh pendengar Dakta, buat rekan-rekan juga penggiat budaya, sejarah, seni di kota maupun di Kabupaten Bekasi. Amin amin, semoga selalu sehat ya, insya Allah. Amin. Allah. Kita membahas estetika kota. Kita kota Bekasi dulu nih ya. Tentu kalau kita lihat yang baru lahir sekarang dengan wahnya ya, bangunannya luar biasa. Tetapi kalau secara estetik, apakah memang sudah? Kalau sudah harus bagaimana? Kalau belum harus bagaimana ini Bang? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Ulfi, Neng Ulfi, saya nyebutnya Mbak Neng Ulfi. Yang jelas malam ini kehadiran Bang Sofyan ya sebagai seniman, dan memang basicnya dia kan paham lah kalau bicara estetika kota dari alumni ITB kan. Perjalanan panjang Bekasi menjadi kota seperti sekarang ini tentu juga kita harus coba tengok ke belakang gitu loh, Neng Ulfi. Yeah. Bekasi dulu kayak apa, kemudian sekarang terjadi pembangunan yang masif begitu luar biasa, bahkan jalan tuh bukan cuma di darat, di bawah aja sampai ke atas gitu loh. Kalau pakai IE itu ada yang terbang semua tuh, ya kan? Iya kan, ada WUS, ada CL gitu kan, CL, ada segala macam. Itu kalau dipakai IE pada terbang tuh jadinya. Nah, malam ini alhamdulillah nanti Bang Sofyan bisa menjelaskan tuh kudunya bagaimana nih perubahan segala macamnya gitu. Secara masif pembangunan luar biasa, tapi estetikanya seperti apa? Beliau nanti yang lebih paham. Baik. Kacamatanya Bang Sofyan nih, bagaimana? Sudah estetik belum sih saat ini Kota Bekasi? Begini ya, kita tidak boleh menafikan bahwa antusiasme masyarakat Bekasi, baik itu pemerintahannya maupun para penggiat budaya, terus juga ya dalam hal ini ya kita tidak boleh melupakan apa itu yang namanya kontraktor, pemborong. Itu mereka tuh semuanya berpikir bagaimana sih kita bisa membuat kota Bekasi itu menjadi kota yang sangat ikonik gitu. Garis besar di situ semua sepakat ya. Tinggal persoalan detailnya kan gitu. Barangkali di sini kita akan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dari niat baik tadi kan gitu. Saya kira itu. Kalau di detail kita belum bisa mewujudkan kota Bekasi yang berkarakter itu aja. Gitu. Kenapa? Ya nanti akan banyak kan beberapa kasus kita angkat. Buat memberikan pengetahuan baru, pembelajaran, penyadaran dan sebagainya. Saya kira itu dulu. Tadi belum berkarakter. Haruskah karakter yang dulu-dulu ini dimunculkan di sekarang atau bagaimana, Bang? Betul. Untuk bisa berbeda dengan tempat lain, tentunya kita harus menggali lokal genius kita sendiri, kan itu? Iya, kita katakan nggak bisa menjual sendal jepit ke orang lain di mana di sana pun ada sendal jepit kan gitu. Ya, saya kira itu filosofinya gitu. Apa lokal genius itu? Ya harus kita gali. Kita punya nggak sebetulnya set plan kota dulu itu bisa nggak dimaksimalkan lagi? Kita punya nggak bentuk bangunan dulu itu bisa nggak sekarang di recycle lagi? Itu dan lain sebagainya saya kira. Harus ya dimunculin ya di zaman seperti ini ya. Ya itu tuntutannya. Kita harus punya sesuatu yang unik. Nah, quotes-nya itu
tujuannya sebetulnya ya Bekasi kota jasa dan perdagangan. Pertanyaannya apakah dengan jargon itu orang lain akan datang ke kita? Belum tentu. Jadi harus buat yang menarik, saya pikir. Di samping jasa dan perdagangan itu ya. Itu kan jasa dan perdagangan karena berangkat dari ini kita eksistensi kita, kelebihan kita yang memang kita misalnya di situ dari segi PAD masuknya lewat itu. Cuma ketika itu menjadi tagline gitu kan, apakah itu menarik gitu? Apa kita misalnya enggak begini aja, Bekasi kota kuliner gitu, atau Bekasi kota taman, itu kan lebih orang antusias. Nah itu sebetulnya yang bisa membuat Bekasi itu punya pendapatan lebih, saya kira itu. Sebelum masuk ke detail ya. Iya. Bagaimana nih Bang Maman, harus ada ikonik yang berkarakter, yang memunculkan ini loh Bekasi, meskipun sebagai kota jasa dan perdagangan ini. Itu asiknya malam ini kita ngobrol sama seniman yang memang punya dasar kan untuk menyampaikan ide-idenya gitu lah. Dinamika pembangunan kota yang harusnya bagaimana gitu kan. Saya lihat memang harus mengkerucut gitu loh. Jadi pembangunan tuh sebetulnya kan kalau dulu ada istilah pembangunan jangka pendek, menengah, panjang atau blueprintnya. Jadi terwujud sebuah kota yang ideal seperti apa. Kalau ngelihat bagaimana ya balik lagi tadi, saya pikir Bang Sopyan tuh ada ide-ide brilian ya. Karena saya pernah bicara secara spesifik sama beliau tuh, kota tuh idealnya kayak apa sih Bang Pian gitu. Ternyata dia punya gitu loh penjelasan. Ada 2 bentuk kota. Apakah nanti kota Bekasi, Kabupaten Bekasi masuk kategori itu? Ya kita tanya aja sama beliau. Karena kan kalau lihat berkaca mungkin ya, belajar dari kota-kota lain, apakah dari kota lain memang sudah punya ikonik bahwa kayak Bogor, ini loh Bogor, Depok, ini loh Depok gitu Bang. Ya tujuan penyelenggaraan sebuah kota adalah kan untuk membuat masyarakatnya itu menjadi nyaman, tentram, sejahtera gitu. Ada sebuah film itu judulnya Town gitu ya. Ketika tidak ada kejadian, itu masyarakat tuh biasa gitu menjalankan interaksi sosial, sangat normal lah. Tapi sewaktu ada seorang pencuri ingin keluar dari kota itu susahnya minta ampun. Kenapa? Ternyata si government-nya, si pemerintahnya itu sudah mendesain kota itu sedemikian rupa, kiri kanannya dia bikin kanal bahwa yang namanya tamannya itu ternyata merupakan pagar pengaman dan lain sebagainya gitu. Boardingnya nggak kelihatan, tapi ketika si pencuri itu mau keluar, baru dia tahu ternyata itu boarding gitu. Ternyata kanal ini berbahaya. Ya, berbahaya dan itu melindungi kota itu. Satu orang itu bisa dikontrol oleh pemerintah. Maksud saya gini loh, kota itu harus terintegrasi dari semua aspek, semua lini. Bisa dikontrol oleh wali kotanya. Makanya waktu di mana? Risma itu? Surabaya. Dia bikin kantornya, ada sebuah kantor ya, bukan kantor dia atau kantor dia itu lengkap dengan monitor. CCTV? Iya, CCTV di tiap titik. Nah, dia tinggal kontrol dari monitor. Itu saya pikir bagus seperti itu. Gitu loh. Atau ada semacam map di mana kita berdiri di mana nih? Di data lah. Iya, di data lah. Itu kita tahu. Di data ini kita sedang ada di utaranya mana, di utara selatannya mana, timurnya mana. Itu ada seperti itu. Itu Bekasi heritage lah kalau mau kita namakan. Ya, barangkali ide-ide seperti itu yang harus kita munculkan, yang barangkali sudah dilakukan di tempat lain, tapi di kita juga belum. Di kita belum. Tapi jangan juga begini, copy paste. Copy paste itu akan membuat kita tidak unik. Nah, saya kasih contoh ya. Seperti tulisan Bekasi gitu. Bekasi pakai abjad besar-besar itu. Gapura ya. Yang di Jalan Ahmad Yani. Ya, Jalan Ahmad Yani. Ya itu menjadi sebatas penanda aja. Sama yang di Jamartonya juga ya, udah pintu tol timur ya. Betul. Kan ada itu ya. Betul.
Apakah itu bisa kita katakan ikonik? Tidak. Yang ikonik itu Losari. Dia udah punya itu gitu. Ujung Pandang. Ujung Pandang. Makassar ya. Makassar. Itu hebat. Iya. Tapi kita mengulang itu yang nggak unik gitu. Kenapa sih tidak ada kreativitas baru untuk Kan ada tulisan di Gor Kota Bekasi. Ya itu. Apakah harus indah itu harus punya ukuran tertentu? Enggak juga. Banyak taman enggak juga ya? Iya, enggak juga. Satu contoh misalnya, ini menurut saya kurang bagus. Tetapi karena dia aneh gitu ya, itu menjadi ikonik juga kok. Seperti tulisan "Selamat datang di Purwakarta". Itu secara estetika kurang bagus. Yang di tol itu. Yang di tol, tapi ingat kan? Iya. Nah itu yang namanya ikonik itu yang seperti itu. Maksud saya gitu loh. Lakukan dulu yang lain, yang berbeda gitu kan. Jangan yang sama. Dan orang akan lihat itu. Gitu. Kan kita penting begini. Saya manggil apa nih? Neng. Ya, Neng ya. Neng Ulfi. Kalau kita naik kendaraan, naik bus atau naik kereta, waktu kita bangun kan kita nengok ke kiri kanan tuh, udah sampai mana nih gitu kan? Iya, iya kan? Iya, benar. Oh Jepara, oh apa namanya apalagi kalau Bali sih nggak usah disebut ya. Iya. Oh Bandung gitu Iya. kan? Karena apa? Itu ada ikon-ikon yang bisa kita tangkap di situ, apa gerbangnya, itu kan? Apa lambang-lambangnya. Nah kalau kita bangun di Bekasi, maaf, kita lihat nari topeng misalkan, oh udah sampai Jakarta, kan jadi salah. Sama ya? Lah iya, harus berbeda. Itu tadi menjawab pertanyaan. Iya. Ya harus betul-betul digali ya, yang lokal jenius, yang spesifik Bekasi. Saya kira itu. Mungkin kalau copy paste, oke lah nggak apa-apa ya. Tapi harus dimodifikasi. Misalkan kayak di tol di kota Bekasi gitu kan, kalau perbatasan Jawa Barat dan Jakarta kan ada gapuranya ya. Betul. Itu yang itu ya connect juga sih. Jadi kita tahu kita udah di Jakarta, atau ini kita udah dimasuk wilayah Jawa Barat gitu, atau ada tulisannya selamat datang di kota Bekasi, itu di setiap perbatasan. Iya, itu harus, Yeah. itu harus. Tapi bagaimana kita meng-create itu kan harus di-studi lagi, harus ada kajian lagi gitu kan. Jangan sampai kita sudah bikin capek-capek, ternyata ya hasilnya nggak maksimal. Tapi ini kita udah agak masuk ke detail ya. Kalau yang Bang Oman maksud kota itu, yang dimaksud dengan kota itu kota seperti apa sih idealnya? Sebetulnya kita sudah punya set plan tata kota lama. Ini di luar legal standing saya sebetulnya. Cuman karena saya waktu itu pernah juga membuat promosi wisata Banten lama, akhirnya saya dapat tuh literasi itu. Ternyata Bekasi itu tidak jauh berbeda dengan kota Banten dari segi penamaan. Banten lama jauh sebelum kemerdekaan dia sudah punya namanya set plan tata kota Islam. Nah, apa itu tata kota Islam? Di mana di tengah ada pusat pemerintahan, gitu kan? Yeah. Nah, di sekelilingnya itu ada pendatang, dibuat begitu loh. Ada yang dari Gujarat, ada yang dari China, ada yang dari Arab dan lain sebagainya. Itu di ring kedua. Di ring ketiganya tuh di ring kedua tuh ada juga cendekiawan, ulama, dia buat begitu. Di ring ketiganya baru pengrajin nih. Kalau sekarang kita ya usahawan, UMKM, segala. Makanya ada nama misalnya Merak itu dari perak gitu kan. Sama juga di kita itu ada misalnya Pengasinan, gitu loh. Terus Pekayon itu dulu di situ kebun karet gitu kan. Kalau pengrajinnya misalnya di mana sepanjang Keranji sampai Klender itu pengrajin mebel tuh dulu. Kalau kita ingat gitu. Sampai saya berani masuk, apakah Bekasi punya ukiran? Punya. Bukan cuma Jawa, yaitu tadi dari ukiran-ukiran mebel, lemari, itu kita spesifik gitu. Berbeda dengan ukiran kita Jepara, Nah, itu bisa digali lagi untuk menemukan ikon tadi. Dari situ kita bisa dapat. Atau kita punya misalnya ini semacam rekayasa. Kita punya di kabupaten.
itu bangunan Pemdanya, atapnya dibuat agak lancip ke atas, ya kan? Berbeda. Kenapa itu tidak dijadikan ikon untuk gerbang misalnya, gitu kan? Kita modif ada atap yang agak lancip. Kalau di Bandung kan julang ngapak. Ini tergantung regulasi yang kita buat nanti, iya kan? Julang ngapak. Di bawahnya bata misalnya, strip bata. Dikasih hiasan misalnya bunga melati, ada kita melati tapal batas. Ikonnya gitu Itu. Kita atau bisa lotus. betul atau lotus teratai gitu kan, karena kita dulu banyak rawa-rawa. Seperti itu. Itu kan bisa. Jadi kita buat legitimasi, kita buat klaim gitu kan. Ini loh, misalnya ikon gerbang Kabupaten Bekasi yang diambil dari literasi atau referensi sejarah. Saya kira itu tidak berlebihan. Nah, itu pernah saya buat. Waktu itu saya ketepatan mendapat tugas membawa kontingen pameran investasi kabupaten di tingkat nasional. Saya buat gerbang itu sebagai gerbang masuk stand itu ya. Oh, bentuknya kayak kantor bupati ya? Iya gitu. Tapi dalam bentuk gerbang tinggi, bawahnya bata ya ada. Saya kira menarik, bisa. Bandung punya regulasi bangunan-bangunan yang baru, kan? Bangunan pemerintahan yang baru itu harus mengandung 2 unsur, julang ngapak dan art deco. Itu loh. Julang ngapak itu khas atap khas Sunda. Art deco karena Bandung itu dari studinya dia itu ternyata kota ketiga terbesar yang memiliki bangunan art deco setelah Perth di Australia dan Miami di Amerika Serikat. Nah itu, jadi boleh aja kita. Yang penting di situ kita punya artefak yang dominan, ya itu kita masukkan ke regulasi gitu. Kalau di Bekasi kira-kira gimana? Maksudnya? Ya tadi kalau Bandung ketiga dengan art deco-nya, Bekasi apa yang tersisa? Bekasi itu kalau kita mau ya, misalnya bedanya Bekasi dengan Betawi lah. Gitu. Selama ini kan stereotip kita menganggapnya enggak. Bekasi itu punya bangunan khas Bekasi gitu kan ya. Ada lebah gantungnya itu kan. Terus juga ada umpaknya. Kalau ke utara kita cenderung landai. Ya, cenderung landai. Paling kita bikin umpak atau panggung juga ya sekedar buat duduk gitu kan. Di bawahnya biasanya ada ayam, ada kayak gitu. Ngaso-ngaso ya. Iya, ngaso-ngaso gitu kan. Belandongan namanya. Kayak gitu. Dan dia itu tidak punya warna, disirlak kalau zaman dulu. Oke? Ya disirlak atau ya dipelitur, dipernis ya samalah itu aja. Kenapa menjadi berwarna? Nah ini di Betawi, karena ada akulturasi budaya di situ. China bawa warna merah, ya kan? Terus hijau Arab bawa warna hijau. Kuning lain lagi India misalnya, seperti itu. Kerajaan tuh kuning tuh, betul. Warna-warna kerajaan. Iya gitu. Nah, Bekasi, the original of Betawi. Nanti kalau kita lihat misalnya artefak yang lain, Bekasi nggak kenal gerobak, kenalnya roda misalnya. Orang Bekasi nyebutnya roda dulu, bukan gerobak, gitu loh. Becaknya Bekasi juga beda dengan becaknya Jakarta, apalagi Bandung yang dataran tinggi. Kita nggak jumping, kita bagus bentuknya. Terus bentuk Bekasi nggak kenal golok. Kalau golok itu udah stilasi sebetulnya. Bekasi punya bentuk original gitu. Bekasi punya kedok, gitu. Bukan topeng. Oke lah kita sebut topengnya. Bekasi punya kedok. Itu beda ininya. Topeng ya? Iya. Orang kan sekarang berkedok topeng. Iya. Jadi kayak bahasa kiasan ya. Betul, kayak gitu-gitu. Nah itu yang perlu digali dan digali lagi sampai kita punya keunikan yang betul-betul spesifik Bekasi. Sekarang kita masih, ya saya juga tidak menyalahkan ketika orang berkata gue orang Betawi padahal dia orang Bekasi. Gitu kan. Tari topeng ini tari Bekasi loh, bukan tari Betawi, betul. Dalam perjalanan memang topeng Betawi itu tokoh-tokohnya itu dari Bekasi, cuman waktu itu dimodif ya tari apa itu
dimodif, Betawi nggak punya konten untuk menjadi kontingen ke satu tempat di mana di luar, diambillah yang namanya tari topeng Bekasi itu menjadi punya Betawi untuk kontingen itu, saya kira. Cuman kan itu sekarang sudah menjadi ikon mereka, susah kita. Nah, kita cari lagi yang baru. Susah. Betul. Jadi harus mencari-cari lagi apa nih yang lebih ikonik ya? Iya, lebih ikonik untuk membedakan identitas kita, untuk menjadi daya tarik Bekasi di mata orang-orang masyarakat sekitarnya atau ya masyarakat yang lebih luas, saya kira itu. Tapi dari pemerintahnya kayaknya belum ada sesuatu gitu ya? Apa sudah? Iya. Apa perlu mengajak Bang Sofyan lagi? Nah, itu kan kita sering diskusi nih, tektokan. Ada kita punya kelompok komunitas namanya Gudang Aren nama umumnya. Ini kesalahannya di mana sih gitu? Dia tanya, apakah ada nggak regulasi yang melibatkan seniman itu bisa masuk ke dalam kelompok konsultan? Kan kalau dalam ini kan ada konsultan, perencanaan, ada macam-macam lah, sampai ujungnya itu pemborong gitu. Terus terang, saya pernah dilibatkan menjadi misalnya dalam pembuatan monumen Kiai Nur Ali, itu saya di situ masuk sebagai kreatornya, senimannya, literasinya oleh Ali Anwar, sejarawan, terus misalnya pemborongnya ada teman saya Bang Alimuddin. Nah, itu kita pernah berkolaborasi. Kemudian juga di penamaan jalan, saya pernah tuh masuk ke dalam tim konsultan. Cuma saya sebagai apa di situ variabelnya, tidak spesifik disebut seniman. Nah itu biasanya itu variabelnya tokoh masyarakat, gitu kan ya, insinyur, budayawan, arsitek atau bukan ya, kayak gitu. Harusnya melibatkan seniman. Nanti kenapa melibatkan seniman? Ya karena memang ada unsur-unsur estetika yang dipelajari oleh seniman, tapi ya tidak dipelajari oleh profesi lain gitu ya. Disiplin profesi lain. Makanya perlunya kolaborasi ya, supaya kan ide ini apa, dari si A apa, si B apa gitu ya, sehingga menghasilkan satu yang ikonik ya. Contoh nih, contoh ini bukan pembahasan soal ikonik. Contoh, dalam praktek sehari-hari sebetulnya di sekolah seni itu ada yang namanya pelajaran mata kuliah nirmana aja, ada 2D, 3D. Terus di situ ada sub pelajarannya itu namanya penguasaan sifat bahan. Penguasaan sifat bahan itu misalnya begini, kayu itu nggak harus dicat loh gitu. Atau besi itu misalnya ya kalau sudah bagus ya biarkan seperti itu gitu. Kadang-kadang kan besi kan bisa diekspos menjadi berkarat seperti ya maaf saya sebut IKN itu sengaja dibikin gitu kan. Atau ditutup, jangan sampai dia itu lapuk, dia itu rapuh, dia itu cuman jangan semuanya ditutup pakai diko dong gitu. Ini mah kayu dicat, besi dicat, terus misalnya plat itu atau pipa itu dipotong runcing, itu kan sadis. Iya. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi. Okay, Bang Sofyan, kita akan lanjutkan kembali setelah informasi berikut ini. Nyoh dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi. Nyoh dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali bincang budaya estetika kota. Nah, ini tentunya harus ada sesuatu yang ikonik ya, mencirikan bahwa ketika kita melintasi di kota Bekasi, entah itu di tolnya ya Bang ya, kemudian di tengah kotanya ataupun di pinggiran kotanya ya, yang bagian utara ya, itu lebih tahu kita nih udah Bekasi, tentu apa yang memang harus dilakukan, kemudian apakah harus membuat replika-replika dari khas-khas kota Bekasi ini Bang? Iya, sebetulnya kan yang selama ini kita
baru masuk ke misalnya bahwa Bekasi itu kota patriot, Bekasi itu punya Kiai Nur Ali misalnya, baru sampai ke situ. Padahal banyak lagi yang bisa digali, seperti misalnya legenda di Bekasi gitu kan, mitos di Bekasi, terus cerita dari mulut ke mulut. Misalnya begini, Narogong ya. Narogong itu katanya dulu pernah ada gitu, orang narogong di situ. Gong itu. Iya, gong itu. Kenapa kita nggak bikin misalnya orang lagi main gong atau gong yang lagi diletakkan di situ? Itu kan sangat artistik gitu. Atau Bekasi terkenal dengan rebabnya, di Bading itu kan luar biasa, maestro rebab. Kenapa misalnya kita tidak bikin orang lagi main rebab gitu dalam skala yang yang bisa dilihat, yang besar tentu. Saya kira itu menarik. Atau misalnya dulu ada cerita kalau ada durian jatuh malam-malam nih ya, itu jangan diambil. Kenapa? Ada yang nunggu. Apa? Macan gitu kan. Kenapa kita nggak bikin misalnya sculpture macan, itu ada durennya misalnya di satu, misalnya dari arah Bantar Gebang ke Bogor gitu kan, ada kaitan tuh, itu kan jalan Siliwangi itu. Iya, perbatasan itu ya. Jalan Siliwangi sampai Bogor. Bogor sendiri nggak punya jalan Siliwangi, yang punya cuma jalan Pajajaran. Kenapa nggak kita buat ikon itu? Tentu dengan mempertimbangkan norma yang ada di kita. Pamali dan yang semacam itulah ya. Nah, kalau mungkin kita buat, ya kita buat. Seperti saya begini, bicara norma nih ya, saya pernah bikin relief, bikin masternya atau blueprintnya relief Kiai Nur Ali. Itu kata Pak Kiai Aminur, sebatas relief boleh kan gitu. Ya, sebatas relief. Tetapi kalau dibikin utuh full itu yang jangan, karena masyarakat kita belum bisa terima Bekasi nih gitu. Terus apakah melukis Kiai Nur Ali boleh? Lah itu blueprint saya bukan Kiai Nur Ali, lukisan gitu kan. Ditandatangan sama beliau. Kita perlu dialog di sini. Kalau memang itu mungkin ya kita eksekusi. Kita pernah punya maskot baru sebetulnya kan? Bukan maskot, identitas Kota Bekasi, pengganti Flora dan Fauna, pengganti lele dan kecapi. Kecapi. Ya betul. Dalam bentuknya terlihat seperti kecapi kan? Seperti manggis, karena ya itu kesalahan memvisualkan kalau saya pikir gitu loh. Kalau kecapi nggak ada yang dibelah begitu biasanya. Itu belahannya kayak. Iya. Orang makan kecapi kalau nggak digencet di pintu digarat kan. Digigit. Iya kan. Nah itu kesalahan visual. Dalam hal ini Neng itu betul gitu. Itu kita pernah punya penggantinya gabus dan durian. Durian kalau sudah ada, dan dulu cara data collectingnya, brainstormingnya itu sangat benar sekali, melibatkan camat, melibatkan dinas-dinas ya. Kita merepresentasikan itu di gedung, kalau sekarang Dewi Sartika ya. Dulu itu gedung Dharma Wanita pernah menjadi gedung Bagasasi. Nah seperti itu sebetulnya yang harus kita lakukan. Terus apa sih kunci itu ikon itu menjadi bisa diingat? Ya dua cara. Dia spektakuler, bentuk yang besar, atau masif. Kita buat di mana-mana gitu loh. Dalam ukuran yang berbeda-beda tentu. Jadi saya kira ya itu tadi, orang datang ke Bekasi langsung tahu, oh ini Bekasi loh tujuannya gitu. Saya kira itu. Jangan kita ke Bekasi datang melek cari-cari itu banner toko tuh. Kan suka ada nama jalan tuh kan. Saya juga kalau di perjalanan di mana ini ya. Baru tahu, oh ini di sini kan gitu. Benar. Jangan seperti itu ya. Kenapa kita punya kebutuhan itu biar dikenal. Kalau orang udah kenal Bekasi, dia mau datang ke sini, dia membelanjakan uangnya kan otomatis PAD kita kan naik. Kira itu tujuannya. Saya kira itu. Baik. Kita punya kisi-kisi kota dari beliau nih.
Jadi kita kalau seandainya bangun tadi ada macan lagi nungguin durian jatuh misalnya itu kan, sama narogong yang gong divisualisasikan begitu indah sama seniman yang sedang memainkan rebab ya, bukan biola ya. Rebab itu yang tempo hari kita bahas nggak ada partiturnya, susah itu untuk memainkan itu. Ini kalau ini diwujudkan aja udah punya kita, ya kan, yang ikonik dan bagian dari estetika kota. Atau enggak kalau per kecamatan ya, misalkan di Kecamatan Bekasi Utara apa nih yang ikonik dari utara sejarahnya? Kalau Narogong kan tadi Narogong ya, kemudian Pekayun apa, Pondok Melati apa, itu bisa tidak seperti itu? Oh bisa betul, Mbak tuh yang namanya Bintara. Kan pasti ada filosofinya ya. Itu kalau kita dengar sandiwara dulu ya di ini Sawur Sepuh, pernah difilmkannya, itu ada yang namanya Pangeran Bentar. Nah itu di situ, gitu. Bintara itu Pangeran Bentar. Kenapa misalnya kita nggak gali itu? Ya mungkin tidak dalam bentuk wujud anatomi manusia, tapi kan kita bisa telusuri misalnya bentuk bangunan waktu itu seperti apa, kan gitu. Atau misalnya mahkotanya seperti apa, itu kan perlu ini. Kenapa? Ya kita tidak secara vulgar menampilkan itu mahkota, tapi Neng tahu nggak? Itu yang namanya Banten punya pintu gerbang yang sangat khas gitu. Ada lancip 2 di pinggir. Nah itu barangkali perwujudan dari waktu itu ya kostum rajanya. Dan yang semacam itu, saya kira itu perlu lebih intens, lebih seksama digali. Ya, ada ukiran-ukirannya gitu kan, Banten ya. Ya kan mudah, misalnya kayu ringin. Katanya dulu di situ ada pohon beringin buat petanda kampung itu, gitu kan. Ya kenapa enggak itu yang misalnya kita buat skulptur pohon beringin atau yang bagus gitu. Itu kayu ringin itu kan. Pekayon, ada perkayuan, kita bikin seperti apa lagi, apa kita bikin skulptur orang lagi nyerut atau lagi, itu kan sangat estetik sebetulnya. Pengasinan bagaimana lagi, ada asem ya, itu juga kan pohon asem ya, ya kan, tugu asem ya, ada dibikin, udah kan? Ya. Menarik kan, emang sederhana, tapi kita itu diwujudkan dalam bentuk yang baru, itu menjadi sangat berbeda, sangat estetis kan. Padahal cuma asam loh. Iya benar. Apalagi yang lain kan. Mungkin kalau di Bekasi Timur ada Agus Salim kan, ada itu ya ikoniknya ya. Ikon kita bikin Agus Salim di situ misalnya kan. Saya kira itu. Ya per daerah aja dulu deh, kita aja deh, nggak usah rujukin dulu orang dalamnya aja yang lebih tahu ya. Supaya nanti kalau di Bekasi ada ini lah gitu ya. Itu makanya, nah ini kita ke regulasi. Itu makanya setiap perencanaan itu harus ada unwishing. Unwishing itu mendengarkan aspirasi-aspirasi dari tokoh masyarakat, dari budayawan situ, dari seniman situ, baru dikemas menjadi kerangka kerja gitu kan, dalam bentuk proposal yang ditulis sama konsultan. Ini biasanya konsultan ini kerja sendiri, cari referensi sendiri, nggak nanya-nanya dulu gitu. Iya, benar. Udah jadi baru manggil seniman buat legitimate misalnya, oh bagus oh enggak gitu. Kalau saya nggak pernah saya jawab itu, karena dari langkahnya tadi udah salah kan. Langkah, ya. Betul, kita tidak mau ada terjadi malpraktek di mana misalnya karya yang sudah jadi itu digugat. Itu kan banyak dan kasus. Pernah terjadi di pernah Bekasi terjadi. dan seniman besar. Buka deh. Iya gitu. Kira itu. Yang menarik tadi Neng Ulfi, salah satunya kan karakter ya, perilaku yang Bang Sopyan sampaikan. Memang itu menjadi bagian cakupan dari estetika kan. Ya, seperti ya Bang Pian, karena selain bentuk fisik, ternyata perilaku karakter itu juga bagian dari estetika. Nah, tinggal artinya itu kan mengarah ke SDM ya, ke manusia, ke orang-orangnya gitu ya. Bang Pian paham lah, lebih paham kita, makanya mau dengerin penjelasan. Silakan Bang. Kita pertama harus cari dulu ini yang menjadi kurang di kita. Kita tuh kurang misalnya ya, kalau Sunda dia masih punya yang namanya
kalau disebut itu syair-syair apa itu kan masih tembang ada. ya. Tembang. Iya. Pepeling ya kayak gitu. Bekasi itu sangat kurang. Jadi kita juga melihat kita tuh sebagai apa itu masih belum jelas. Apakah Bekasi itu Bang Oman kan gitu? Iya. Apakah Bekasi itu Pak Kiai Nur Ali? Maaf saya sebut ya. Apakah Bekasi itu Bang Damin Sada? Kan kita belum sepakat di situ. Iya. Gitu. Dari mana kita bisa dapat bentuk manusia Bekasi ini? Oh ternyata orang Bekasi juga punya jiwa misalnya toleran tinggi, egaliter gitu kan ya. Nah itu harus kita gali betul-betul, seperti misalnya begini. Kalau di Cina ya, ketika orang melukis sumii, dia bukan sekedar melukis, gitu loh. Dia tahu persis ada potensi yang perlu digali dalam diri dia tentang harmoni, tentang keseimbangan, tentang feng shui dan segala macam gitu loh. Sama juga misalnya, saya lupa. Cina begitu, terus ada misalnya budaya bangun pagi di Jepang gitu kan. Semua itu ada ininya, ada. Nah, kita harus menggali kearifan atau pesan-pesan itu sebelum lari ke agama tentunya ya. Itu kalau agama sudah pasti benar lah. Tapi kita harus gali yang seperti itu dulu sampai kita tahu persis bentuk manusia Bekasi seperti apa. Seperti gini lah. Pangsi, apakah benar pangsi satu-satunya pakaian adat Bekasi? Belum tentu. Betawi juga ada iya, ya. Betawi juga ada, tapi pangsi itu sebetulnya cuma pakaian kerja. Gitu. Kenapa kakinya menjadi ngatung seperti itu? Karena kalau sampai bawah ribet untuk dipakai kerja. Gitu. Iya, kotor juga. Iya, kenapa warnanya hitam? Ya karena untuk menghindari tadi. Tapi Bekasi juga punya pakaian misalnya buat kalau dulu jalan-jalan apa namanya itu? Nah, jalan-jalan buat kekeriaan, warnanya putih, terus dia punya ada yang namanya golok sepat diselipin di pinggang, gitu kan. Goloknya tuh bukan golok yang gede kalau buat ini gitu. Taruhlah abangannya. Bendogogol. Iya, gitu. Itu juga harus digali. Jadi representasi yang kita lihat sekarang belum tentu itu mewakili karakter Bekasi secara keseluruhan. Kita harus lebih detail lagi mencari itu, saya kira. Bang Oman, tambahan? Ya, apa yang dijelaskan Bang Sopyan ini memang kan akhirnya kita coba menyelami gitu kan. Apakah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi benar-benar sudah ada cerminan estetikanya kan gitu kan. Kan dari awal kita kasih judulnya estetika kota. Ternyata sudah ada sih gitu kan, potensi-potensi, tinggal pengembangan kan, nah, tinggal regulasi kan. Betul. Yang dibutuhkan itu kan regulasi. Kalau udah ada misalnya kebijakan yang mengarahkan, apalagi dalam proses pembangunan ke depan, karena yang sudah terbentuk kan tinggal nanti dipoles gitu kan. Nah kalau yang baru kan mengikuti regulasi yang mengarah ke estetika kota, wajah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi itu tercermin di situ. Begini Bang Oman, terkait dengan regulasi ya, saya sering jumpa sama teman-teman gitu kan. Output penganggaran di pemerintahan dimanapun itu kan selalu melihat itu sebagai pengadaan barang dan jasa, kan gitu. Bagaimana bisa nggak sih sebetulnya sebuah pemerintah gitu ya beli apa namanya, kalau beli ini langsung gitu kayak seniman gitu, beli mentah lah seniman. Oh nggak bisa ya, karena begini, misalnya di satu museum kita beli satu keris gitu. Keris itu kan kecil tapi harganya kan luar biasa. Ya kan, ada nggak penganggaran untuk itu di pemerintahan? Oh nggak bisa, nggak ada. Pemerintahan itu cuma tadi tuh kan pengadaan barang, dan kalau barang-barang itu misalnya ada di Museum Nasional, itu memang sudah hasil penggalian atau hasil ngambil dari masyarakat dikasih kompensasi berupa sertifikat penghargaan dan gitu. Tapi kalau untuk pemenuhan itu tidak bisa. Di sisi lain yang namanya seni, saya juga bicara ini sebetulnya dalam tataran ideal saja. Hari ini kita sebetulnya jauh untuk sampai menggarap persoalan-persoalan itu. Ya kita lihat kan demo di mana-mana, persoalannya masalah
makan, masalah lain-lain sebagainya, upah kerja yang minimal dan perut sebagainya. lah istilah. Perut. Ini dalam soal Indonesia. Ideal aja ya kita bicara di sini gitu. Itu kan luxury, expensive. Oh nggak bisa. Tapi ketemu kita titik tengahnya. Kalau nggak bisa gimana? Ya harus ada keberanian dari misalnya pimpinan di daerah ini untuk dia bersinergi dengan CSR. Itu harus terbuka loh. Di mana-mana ya China bisa begitu, dia bisa bikin satu lahan, bisa mendatangkan semua seniman dari seluruh dunia, meletakkan karyanya di situ. Fungsinya apa, Neng? Kalau di satu daerah itu sudah ada karya seni, satu daerah itu misalnya konser itu bisa aman, orang akan melihat, oh ini Bekasi ini makmur loh, Bekasi ini tentram loh. Bekasi ini damai loh, indah loh. Orang akan datang. Itu tujuannya Bang Oman gitu. Jangan kita konser rusuh misalnya kan ya. Gitu. Itu tadi. Kita perlu berkesenian itu untuk itu gitu kan. Bagaimana caranya? Ya libatkan pihak CSR, foundation gitu kan. Kadang-kadang yang namanya seniman itu kan lemah di persoalan administrasi, ya dibantu dong sama pemerintah gitu, datangkan itu, bagaimana caranya, langkah-langkahnya, itu kan. Nah, kita tinggal berkarya. Saya kira itu, kalau kita melihat dari dana pemerintah memang tidak dialokasikan ke situ, sudah di breakdown untuk ini. Saya kira itu pemecahannya ya. Bagaimana kita misalnya bisa bikin taman dengan baik. Mungkin itu sudah dilakukan. Tetapi ya dari seniman ya tolong ini dimaksimalkan lagi, saya kira itu. Tapi kalau dilihat dari sekarang, ketika kita keluar tol barat nih, disambut dengan banyaknya pusat perbelanjaan. Kemudian di tol timur juga nih, ya meskipun ada Gapuranya, selamat datang di kota Bekasi. Itu bagaimana Bang? Itu tadi yang saya sebut dua itu. Kita harus betul-betul menggali apa sih sebetulnya esensi dari ikon yang mau kita buat. Kedua ya harus dibuat spektakuler dan masif gitu. Kalau yang bisa spektakuler sebetulnya apa? Kan kita swasta udah lihat bagaimana misalnya saya sebut boleh ya, Sumarekon dia bikin dari jembatannya itu udah ikonik loh sebetulnya dia. Itu swasta loh. Belum lagi dia bikin monumen yang di depan Sumarekon. Itu semua orang itu yang segitiga terbalik itu semua orang tuh teringat itu. Itu yang harus dibikin sebetulnya. Nah, kalau di yang kasus tadi kalau saya sebut kita bangun ukuran Bekasi nih, bangun ngelihat merek itu tuh. Yang saya sebut aja lah. Oh, udah Bekasi gitu kan. Jadi bukan ngelihat ikonnya, ngelihat merek tulisannya. Tulisan itu. Giant lah. Iya. Karena namanya pusat perbelanjaan itu ada Bekasinya. Betul, itu loh. Padahal di situ ada ikon yang sudah dilombakan dan dibuat, tapi nggak kelihatan juga. Nggak jadi. Iya. Gitu loh. Nah itu. Padahal itu kalau apa namanya Gapura itu kan wajah kota ya, cerminan wajah kota. Kalau kita lihat di beberapa negara itu gerbangnya itu luar biasa kan, ikonik, ada pedang yang saling berhubungan, ya kan? Kayak di Mekah gitu kan, di segala macamnya gitu kan. Atau bahkan perpustakaan pun menjadi bangunan yang ikonik di beberapa negara gitu. Ya, semalam saya buka-buka buku Riyadh After and Beyond gitu kan. Luar biasa, mereka Arab gitu kan. Tapi kan tapi kan lihat kita mereka itu juga apa namanya punya perhatian lebih untuk membuat kotanya itu menjadi sangat artistik. Ya ada sculpture misalnya kendi, ya enggak sih kalau orang-orang enggak dibikin seperti itu. Ada kendi dibuat besar-besar gitu Bang. Ada sepeda gede kan ada. Iya. Itu kan padahal keseharian ya, keseharian. Dan memang yang saya pernah dengar dari beberapa kawan luar daerah, kayaknya Bekasi ini menariknya ketika keluar tol langsung disambut mall. Iya itu.
kota mall Bekasi. Nah, jadi baru terjadi itu keluar tol gitu kan disambut mall gitu. Biasanya kan kalau tol di luar kota gitu kan. Ini dalam kota dan ini menarik gitu loh. Bisa jadi itu menginspirasi nanti Bang Sopyan dan teman-teman bagaimana ketika keluar ya mall-mall itu dengan sentuhan seninya dari para seniman itu, misalnya dinding mall atau gedung itu benar-benar nanti menampilkan karya seni yang spektakuler, yang ikonik gitu loh. Misalnya lukisannya Bang Sopyan atau hasil patungnya. Jangan salah juga keluarganya Bang Sopyan itu menjadi warga kehormatan di negeri lain sebagai seniman besar gitu loh. Iya kan? Karya-karyanya bahkan ditampilkan di bank sentral negara lain gitu loh. Di Swiss atau di Swiss kan gitu loh. Swiss, di China ada. Ya namanya Bang Fauzi Asad. Gitu. Jadi estetika kalau bicara tadi kita dari awal sampai sini modalnya sudah ada. Kota Bekasi Kabupaten modalnya sudah ada. Tinggal bagaimana tadi regulasi kebijakan dari pemerintah kota bersinergi dengan masyarakatnya, khususnya misalnya tadi dari kalangan seniman, ya kan. Nanti terkait juga terintegrasi dengan disiplin ilmu yang lain gitu loh. Gimana misalnya Perumnas dibikin flat? Ya karena kan kalau cuma satu rumah itu sayang tanahnya kan gitu ya. Iya. Atau pinggir jalan utama itu dibikin regulasi harus misalnya 14 lantai gitu kan, bukan cuma 2 lantai, 3 lantai selesai. Itulah sebetulnya cara untuk bagaimana kita menjadi sebuah kota yang berkembang, perlu ide-ide yang out of the box itu. Maksudnya kios-kios, warung-warung itu dibikin flat gitu, berlantai. Jadi misalnya katanya UKM itu yang di pinggir jalan dibikin bangunan yang ke atas vertikal, itu kan menjadi pusat kuliner gitu. Bisa juga. Menarik juga ini. Bisa juga. Gitu. Kira itu semua itu kan. Kita nanti ikon itu sebetulnya sih gini loh ya. Itu berangkatnya dari sebuah realitas yang ada. Gitu loh. Yeah. Direkayasa juga kadang sulit. Kita pernah bikin misalnya pusat kuliner di sini, terusnya pasar apa di sini gitu, barang antik apa. Tapi karena itu tidak berangkat dari satu yang nature, itu hilang lagi. Bagaimana kita lihat dulu bahannya ada nggak? Begini loh. Yeah. Ada misalnya tukang nasi uduk yang memang sudah populer banget di situ. Kita ikutin dia. Kalau dia kan sudah pasti ada pembelinya tuh. Yeah. Gitu. Nah di sekitar itu dikembangkan lagi kuliner-kuliner yang lain. Nanti ya sambil dia beli nasi uduk, besok boleh dong nggak beli ini. Jangan yang belum ada itu diada-adakan. Tapi kita lihat dulu nanti di situ ada yang apa gitu kan. Ada serabi yang terkenal lah. Misalnya ada pengrajin batu akik yang memang sudah legend lah. Yang itu didatangi oleh banyak orang. Nah, baru kita kembangkan. Itu salah satu cara untuk membuat satu titik destinasi. Saya kira itu. Iya, itu caranya. Jangan ujuk-ujuk kita bikin pasar. Maaf ya, kalau saya sebutin nanti saya bikin. Tapi ininya tradisinya belum ada di situ, gitu. Tapi kalau kita sudah lihat, ya kayak inilah, kayak proyek itu kan banyak sebetulnya. Pedagang-pedagang legend yang ini banyak itu. Orang sudah pasti ke situ. Di Kartini. Di sini sudah mulai berkembang nih di Jalan Agus Salim. Itu kan tinggal dikemas. Tujuannya bukan cuma kita yang belanja, tapi kalau orang dari mana-mana datang ke sini mau makan di mana kan dia nggak tahu. Iya. Nah, iya kan? Di Kartini, di Agus Salim. Gitu. Dibikin itu dikemas misalnya dengan ya boleh juga kita melibatkan sponsorship, tenda-tendanya dikemas seperti apa. Tapi yang sudah memang sudah ada bahannya loh, itu lebih mudah saya kira menggarapnya. Ya baik. Tinggal penataan berarti. Ya penataan. Penataan mungkin dan juga dari masyarakat sekitar ya. Mau nggak ada seperti ini gitu kan ya? Sama budaya. Pasti kan akan ada lahan ya istilahnya yang terpakai ya. Betul, sama budayanya kita penerimaan masyarakat kita seperti apa. Katanya
kita harus bisa buktiin bahwa Bekasi itu, kalau mau belajar keberagaman di Bekasi, ya kan, kita lihat itu yang namanya pasar lama. Di situ maaf ya ada ini tertentu gitu kan, ada ya katakan ada orang Arab di situ, ada orang Cina di situ, orang Melayu di situ, nggak ada apa-apa. Gitu. Damai-damai aja kita gitu. Malah kalau kita usil sama yang ini yang marah gitu. Iya, gitu. Jiwa-jiwa toleran seperti itu, aduh saya terlalu tinggi menyebut jiwa. Itu yang harus dikembangkan sampai orang itu nanti nyaman datang ke sini, dibersihkan lingkungannya. Saya belajar misalnya di Soboman ya, setiap sampah itu nggak ditaruh di depan rumah karena itu akan mengundang tadi tikus lah apalah. Mereka dipulin di dalam rumah, dibawa ke pemusnahan sampah yang terdekat, biasanya di kelurahan. Dia cuma bayar 5.000 atau 10.000 buat dimusnahin. Itu aja sebetulnya sudah contoh yang bagus. Atau sampah itu dibuat misalnya digantung, gitu kan, bukan ditaruh di bak. Di bak. Itu beda nanti ininya. Itu bisa kita lakukan seperti itu. Atau misalnya kita bikin pelatihan lah, yang namanya sekarang kan kayak kita nih beberapa teman kan udah mulai bisa mengembangkan usaha maggot ya. Seperti itu ya kan, sampah di recycle seperti apa lagi itu sudah ada, tapi ya memang hari ini belum maksimal. Harus ada kelompok-kelompok masyarakat yang namanya LSM jangan cuma bicara ketertiban dan itu doang keamanan, bukan itu. Itu akan menyesuaikan mungkin ya. Iya. Sebenarnya stakeholder, dia harus ada orang yang punya berpakaian petani, dia ada berpakaian pengrajin. Nah, itu yang membantu pemerintah untuk bisa memaksimalkan potensi yang ada di daerah itu. Asik ya. Iya. Kalau itu tertata, terwujud gitu kan. Estetika kota, itu kita punya modal juga seperti Bang Sofyan. Di Jalan Ahmad Yani kan udah mulai nih muncul. Kayak nanti mungkin jadi seperti Malioboro. Meskipun masih yang sifatnya parsial gitu ya. Ada kopi keliling, ada apa gitu kan. Udah mulai itu kan aktivitas, jadi ruang publik. Tinggal penataan tuh. Betul, penataan. Tinggal nanti juga dimunculkan apa yang menjadi ikon atau yang membuat tempat itu menjadi daya tarik buat orang yang di luar Bekasi datang ke Bekasi, nggak lagi ngelihat mana tandanya gitu loh. Oh ini Bekasi toh. Baik. Tinggal ditata, kan menjadi dilema, yaitu tadi soal ketertiban juga harus ditekankan di situ. Kalau suatu tempat destinasi sudah berkembang, biasanya bisa jadi dia tidak terkendali kan, seperti itu. Pasar misalnya kan, itu penataan misalnya kita bisa contoh di Bogor itu ada yang namanya polisi taman. Kita sudah punya nggak itu? Polisi taman di sana. Jadi setiap taman itu ada yang ditugaskan untuk menjaga itu. Jadi ya tadi bicara norma, bicara apa, dijawabnya dengan itu. Ya, saya mau menyinggung sedikit terkait dengan ikonik Bekasi tadi yang di depan Tol Barat itu kan ada JPO ya. Itu kan kabarnya juga akan dibuat khas Kota Bekasi, tapi ya balik lagi regulasi, tapi nggak selesai-selesai. Jadi kan masyarakat ini apa? Ini kayaknya sesuatu yang mubazir begitu. Itu nanti tugasnya seniman. Bisa jadi nanti seperti Menara Eiffel kali ya, misalnya gitu kan. Karena seniman kan banyak idenya kan, yang dari kerangka itu dasarnya. Ini sih kita langsung gitu loh yang jadi ikonik. Gitu. Kan gini Mbak, jadi ada kalau itu tidak selesai persoalannya, besoknya dianggarkan lagi nggak? Kan itu masalahnya. Gitu loh. Jadi sebisa mungkin karena cara kita membangun seperti ini, ya ketika dia mencanangkan untuk membuat, ya selesaikan itu maksimal mungkin. Kita sampai hari ini nggak bisa ngeganti patung itu. Itu bambu. Iya, di bundaran alun-alun Bekasi. Kenapa? Nggak ada anggarannya lagi. Iya. Dulu mungkin ketika ganti lele, ganti itu ada anggarannya ya. Ada. Betul. Itu
kan ada problem di situ juga, banyak sih macam-macam problemnya itu. Atau kita tidak berpikir tentang kelanjutannya. Estetika itu bukan cuman fungsi, keindahan, tapi juga yang yang namanya estetika lingkungan itu berkelanjutan. Yeah. Kita bikin taman, tapi nggak dipikirin perawatannya. Itu nggak itu anggarannya. Bikin taman di bangku di trotoar gitu kan ya. Iya, gitu. Kelanjutannya. Atau kita menanam pohon ya, sudah besar itu tinggi, itu nggak diapa-apain, saya bingung. Kalau itu tebang. Iya. Dijual ke tukang tempe gitu kan. Iya. Tapi kan kalau di tempat lain sudah ada misalnya jenis pohon Jatilondo ditanam di jalan, dibentuk. Iya. Akhirnya dibentuk kan. Untuk sekian waktu ya dia tuh harus diganti dengan yang baru tapi sudah ditanam benihnya. Nah, itu yang harus dipikirin. Yang ini menjadi komoditi gitu loh, dijual buat pemasukan. Tapi kita di sini barangkali, saya juga nggak tahu ya, belum ngobrol-ngobrol sama orang dinas lingkungan, terpikir nggak persoalan itu. Atau itu bagian dari seni kali, sengaja dibiarkan nanti kalau ya kan. Ya banyak nama praktek seperti itu. Oke, baik. Misalnya yang bicara soal detail tadi, saya bilang ada pohon yang tiba-tiba karena nggak mau ribet itu langsung ditimpa pakai semen. Ada yang ada yang namanya batu tepek, batu candi dibuat trotoar. Itu masih bagus. Ada porselen dibuat trotoar. Ini kan di mana letak salahnya nih? Apa di perencanaan? Apa di pelaksanaan gitu kan? Ya menurut saya ada misalnya lampu hias itu mengangkangi trotoar gitu. Ini di mana? Ya itu harus dilihat, dan ya jangan terjadi lagi seperti itu. Baik. Kira-kira apa nih ingin disampaikan terakhir kepada masyarakat, kepada pemerintah agar lebih estetik lagi nih Kota Bekasi? Kuncinya memang di pimpinan daerah ya. Kalau pimpinan daerah itu punya concern di situ, Bekasi itu pasti akan menjadi lebih baik. Kita lihat Soekarno gimana sih? Dia nggak berpikir soal mekanisme, tapi di sana itu ada Tugu Pancoran, ada Jenderal Sudirman ada pembebasan Irian Barat gitu. Ya persoalan itu dana nanti nyarinya dari CSR Foundation atau sumbangan pribadi kan bisa juga kan? Sangat bisa. Bisa. Itu domainnya beliau. Saya kira itu. Kalau sudah begitu baru mungkin, karena kalau kita mengandalkan APBD nggak ada aturan mainnya di situ. Ya masa misalnya lukisan sebesar korek api yang pernah diambil dari runtuhan Perang Dunia Kedua itu dia dibayar sama pemerintah sekian miliar, nggak bisa, nggak ada. Pemerintah tuh regulasinya cuma buat jasa dan barang kan gitu. Iya benar. Apa aja dihitungnya itu, berapa beli semennya, berapa beli besinya. Kan asas keuntungan nih, ada nggak nih keuntungannya? Kalau nggak nguntungin ngapain gitu? Mari Bang Maman, silakan. Ya, saya berdoa mudah-mudahan aja BKMB Bagasasi bisa mengawal ini penataan kota dari sudut pandang sini budayanya gitu loh, Bang Sopandi. Karena wajah kota ini kan cerminan gitu kan. Jangan sampai juga tadi memunculkan yang ikonik tapi justru jadi bumerang gitu loh. Kalau misalnya dikasih ilustrasi bagaimana Bapak bangsa membuat tugu, patung segala macam yang menjadi peninggalan bersejarah dan itu sangat diingat oleh masyarakat. Mudah-mudahan di Bekasi juga seperti itu. Karena tadi udah beberapa tempat, beberapa titik sudah disampaikan sama Bang Sopyan. Paling sederhana adalah Narogong. Seandainya dibikin ya kan monumen atau patung atau apalah yang ikonik di situ dengan yang ukuran besar, itu udah menjadi identitas. Gitu loh. Yang lain-lain juga seperti itu. Jadi saya berharap
rekan Dakta juga kan nanti bisa kasih masukan. Karena kan pendengar kita juga orang-orang hebat gitu loh, ya kan Neng Ulfi. Jadi nanti apakah pemerintah mau mendengar masukan dari masyarakat? Nah ini tinggal nanti harus ada wadahnya gitu loh. Mengambil keputusan, melibatkan para pekerja di lapangan, dalam hal ini mungkin kontraktornya segala macamnya, dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat gitu loh, personal maupun kelembagaan. Jangan sampai seolah-olah itu niatnya baik, pelaksanaannya menjadi tidak baik karena ada karya besar akhirnya menjadi hilang dari tempat ini karena komunikasi yang menjadi biasa saja gitu. Kira-kira begitu Neng. Baik. Dan ini kemauan dari semuanya ya seharusnya ya. Dari bahannya sudah ada. Semua orang banyak banget yang mau tinggal. Sangat. Kalau ngobrol sama teman-teman, ini punya ide lain, ini punya ide lain. Iya. Kerucutkan. Mau dan dukungan ya. Baik. Terima kasih Bang Oman. Bang Sofyan sudah hadir di Dakta. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyoh dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi.